kembali melaksanakan thalabul ilmi. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui Fatihah kita bersama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberi rizki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan mengkaji kitab Risalah fi Ta'aqqudil Akhdi bimadhahibil a'immatil arba'ati. Kitab yang memperkuat agar seseorang tetap berpegang kepada salah satu dari 4 madhab yang telah ada. Merupakan kitab yang disusun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar dari Indonesia yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh karena beliau merupakan seorang ulama dari Indonesia yang menjadi pakar di bidang hadis pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu labudda lil mukallafi ghairil mujtahidil mutlaqi min iltizamit taqlidi li madhabin muayyanin mim madzahibil a'immati al arba'ati. Ketahuilah sesungguhnya diwajibkan bagi setiap orang yang dia bukan mujtahid mutlak untuk senantiasa mengikuti madhab-madhab tertentu yang telah ada dari 4 madhab. Wala yajuzu lahu al-istidlalu bil ayati wal ahadisi, dan dia tidak diperbolehkan untuk langsung mengambil dalil dari ayat dan hadis-hadis. Liqaulihi ta'ala walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, ketika satu perkara yang itu masih samar dikembalikan kepada Rasul dan orang-orang yang menguasai satu masalah, maka orang-orang yang dia yastambitunahu minhum, orang-orang yang dia istimbat, menggali dalil dalam hal itu, pasti dia akan mengetahuinya. Pembahasan kita selanjutnya adalah orang yang statusnya bukan mujtahid, maka wajib bagi dia untuk senantiasa mengikuti atau taklid pada madhab tertentu dalam beberapa madhab yang telah ada. Dia tidak diperbolehkan untuk menggali dalil melalui ayat dan hadis yang telah ada. Kewajibannya adalah taklid. Kalau dalam pembagian
manusia dalam fikih itu ada dua dalam bab ini. Ada orang yang masuk kategori mujtahid, ada orang yang masuk dalam kategori muqallid. Mujtahid itu orang yang dia memang mampu untuk menggali hukum sendiri. Orang-orang yang dalam konteks ini maka dia tidak diperbolehkan taklid. Dia untuk taklid itu enggak boleh. Karena dia telah mampu mengambil hukum sendiri di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Tapi untuk orang-orang yang dia tidak memiliki kemampuan itu, maka dia kewajibannya adalah taklid, mengikuti. Makanya sekelas ulama-ulama besar dalam satu bidang, tetapi dalam bab hukum mereka itu taklid. Contohnya kita sebut saja Imam Baihaqi, seorang ulama pakar hadis. Beliau madhabnya adalah Asy-Syafi'i. Imam Hakim, beliau madhabnya Asy-Syafi'i. Dalam kitab Faidul Qadir ketika menjelaskan tentang Imam Bukhari pun beliau dalam konteks hukum belajar fikihnya ke madhab Syafi'i. Itu yang pakar hadis. Yang pakar Al-Quran juga banyak. Contohnya Imam Ibnu Katsir. Kita sering memakai kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Merupakan salah satu kitab tafsir yang otoritatif. Kalau kita memakai dari mana? Ibnu Katsir, itu akan diterima. Tapi Imam Ibnu Katsir itu mendapatkan julukan Abul Fida. Ya. Karena Imam Ibnu Katsir adalah seorang ulama pakar tafsir yang beliau siap membela madhab Asy-Syafi'i. Karena beliau memang Asy-Syafi'i tulen. Jadi beliau sampai mendapatkan julukan Abul Fida karena beliau pembela madhab Asy-Syafi'i. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyak menampilkan penguatan-penguatan tentang hukum-hukum dalam madhab Asy-Syafi'i. Pun seorang ulama pakar tafsir besar, sebut saja Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang mengkaji Al-Quran melalui hukum-hukumnya. Beliau madhabnya Maliki. Imam Fakhruddin Ar-Razi atau disebut tafsir Mafatihul Ghaib merupakan kitab tafsir paling besar pada masanya. Itu beliau madhabnya Asy-Syafi'i. Maka memang tidak bisa lepas ini. Kalau seseorang dia tidak status mujtahid mutlak, maka kewajibannya bagi dia adalah taklid, mengikuti pendapat daripada ulama-ulama yang memiliki status mujtahid mutlak. Satu contoh tadi, ulama-ulama hadis yang pakar di bidang hadis pun itu menyatakan sebagai mengikuti madhab. Ulama pakar tafsir, pakar Quran ini, mereka juga mengikuti madhab. Ini menjadi sebuah fakta yang sangat luar biasa. Artinya begini, ketika seseorang itu saya kalau untuk membaca Al-Quran ingin tahu tafsirnya, merujuk kepada katakanlah Imam Ibnu Katsir, itu diterima. Saya ketika mengambil hadis yang terpercaya itu dari mana? Dari Sahih Bukhari, diterima. Tapi kalau untuk hukum, ya Pak, untuk hukum saya mengikuti madhab Syafi'i. Tidak bisa langsung
saya kalau Al-Quran Ibnu Katsir, hadis juga Ibnu Katsir, untuk hukum juga Ibnu Katsir, akidah Ibnu Katsir, tidak. Spesifikasinya berbeda-beda. Lah dalam konteks hukum kita mengenal 4 madhab: Asy-Syafi'i, Al-Hambali, Hanafi, Maliki. 4 madhab ini yang diakui sampai sekarang terjaga. Bagaimana ulama-ulamanya itu menjaga pendapat Imam Asy-Syafi'i, dilanjutkan pendapat daripada muridnya, dilanjutkan dengan dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini terjaga. Makanya orang yang dia tidak mujtahid mutlak, maka dia minil tizamit taklidi limadhabin muayyanin, dia hendaknya mengikuti salah satu dari madhab tertentu. Wala yajuzu lahu al istidlalu bil ayati, dan dia tidak diperbolehkan untuk mengambil langsung dalil dari Al-Quran. Imam Ibnu Katsir itu pakar Quran, ya, pakar Quran. Tapi dia mengikuti Imam Asy-Syafi'i dalam bab fikihnya. Imam Bukhari itu pakar hadis, tapi beliau dalam fikihnya mengikuti madhab Asy-Syafi'i. Artinya beliau hanya mengikuti, tidak langsung mengambil sendiri, tidak. Kenapa? Karena kadang, contohnya bagi kita yang awam, bagi kita yang tidak tahu, ada sekian banyak ayat itu yang untuk memahaminya itu dibutuhkan para ulama-ulama yang memiliki kemampuan khusus di bidang itu. Kalau untuk kita, kadangkala kita itu nggak ngerti. Satu contoh, umpama kita ditanya, ada hadis Nabi Muhammad itu beliau menyampaikan, faman nama falyatawaddo, umpamanya kita disodorkan satu hadis. Dalam hadis Nabi menyampaikan, faman nama falyatawaddo, siapa yang tidur hendaknya dia itu kalau mau sholat dia wudhu. Lanjutan itu kalau hadisnya panjang, al-ainani wika usahi sampai seterusnya, bab pembatalan wudhu. Orang kalau dia tidur maka kendali daripada pantatnya itu akan kendor, akan hilang. Maka siapa yang dia dalam keadaan tidur, kalau dia mau sholat hendaknya dia wudhu. Maka berdasarkan hadis itu, orang kalau dia tidur, dia mau sholat, dia harus wudhu dulu. Berarti tidur membatalkan wudhu, ya Pak ya. Tapi di dalam hadis yang lain juga merupakan hadis sahih, para sahabat itu mereka menunggu Rasulullah sholat di masjid, ya, menunggu Rasulullah sholat di masjid. Ketika Nabi datang, dalam hadis disebutkan para sahabat itu yanamuna thumma yusalluna wala yatawaddauna. Para sahabat itu ketika Nabi datang jamaah mereka langsung sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Wala yatawaddauna, dalam hadis sebutkan tidak wudhu. Para sahabat itu ketika mereka menunggu Nabi, mereka sampai tertidur. Tapi ketika Nabi datang, mereka langsung sholat tanpa wudhu. Pertanyaannya, Pak, ketika kita untuk melaksanakan sholat, kita ketika ketiduran, kita itu ngikuti hadis yang mana? Hadis yang satu, loh, kalau orang tidur dia harus wudhu dulu. Oh, berarti wudhu wajib. Hadis yang lain, loh, sahabat tidak wudhu, langsung sholat. Maka itu dalam usul fikih ada namanya tanakut, ketika dua dalil terjadi pertentangan. Ya Pak ya. Makanya para ulama menggali, mengkaji, meneliti. Oh, ternyata ditemukan bahwasanya para sahabat itu ketika menunggu Nabi sholat di masjid, posisinya seperti kita ini, dengan keadaan duduk.
ya Pak ya, dengan keadaan duduk. Maka menjadi satu rumusan dalam bab fikih, tidur membatalkan wudhu, ya Bu ya, kecuali orang yang tidur dengan menetapkan pantat, itu enggak sampai batal. Melalui rumusan fikih ini, maka hadis yang pertama dengan hadis yang kedua tidak sampai bertentangan. Hadis yang menyatakan orang kalau tidur dia wudhu, harus wudhu dulu, oh karena dia itu tidurnya tidak dengan keadaan duduk. Bagaimanapun kalau dia tidur tidak dengan keadaan duduk, maka wudhunya batal. Hadis yang menjelaskan para sahabat tidur langsung sholat tanpa wudhu karena mereka tidurnya dalam keadaan duduk menetapkan pantat. Ada satu hadis lagi, Pak. Ini pembahasan masalah seperti ini memang penting sekali untuk kita fahami dasar-dasarnya. Nabi Muhammad itu beliau menyampaikan, "Idza balauta fala tastadbiru al-qiblata wala tastadbiruha, walakin syarriku au gharribu." Ketika kalian kencing atau berak, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Tapi menghadaplah syarriku masyrik timur, au gharribu atau menghadap barat. Kalau kamu kencing atau berak jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat ya. Tapi menghadaplah timur dan menghadaplah barat. Nah, kita kalau mempraktekkan hadis ini gimana, Pak? Kita itu enggak boleh menghadap kiblat, tapi kita diperintahkan menghadap barat. Kita enggak boleh menghadap timur, tapi kita diperintahkan menghadap timur, tapi kita dilarang untuk membelakangi kiblat. Fala tastakbilu al-kiblata, kalian jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Kalau dalam keadaan kencing di luar tempat khusus, umpamanya di tanah lapang gitu, tidak boleh dia itu menghadap kiblat dan tidak boleh pula dia membelakangi kiblat. Dalam hadis, walakin syarriku, tapi menghadaplah timur, au gharribu atau menghadap barat. Nah kita untuk kalau ini hadisnya sahih, maka kita ikuti hadis ini. Kita praktekkan bisa apa enggak ini? Posisi kiblat itu di mana, Pak? Di barat. Ya, Pak ya? Kalau kita menghadap barat, sesuai hadis Nabi, berarti kita menghadap kiblat. Kalau kita menghadap timur, berarti kita membelakangi kiblat. Maka pembahasan masalah hadis itu kadangkala harus difahami secara khusus, contohnya dalam hal-hal seperti ini. Ternyata setelah dikaji oleh para ulama, oh yang menjadi dasar hukum adalah yang penting jangan membelakangi kiblat dan jangan menghadap kiblat. Adapun masalah larangan Nabi, perintah Nabi menghadap timur atau menghadap barat, karena pada saat itu Nabi di Madinah, posisi Madinah di utara Mekah. Maka karena posisinya di utara, untuk menghadap timur dan barat tidak menghadap kiblat. Tapi berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kita kalau menghadap timur atau barat malah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah ini makanya dalam hal ini seseorang yang dia tidak mujtahid mutlak, dia tidak diperbolehkan untuk mengambil langsung istidlal dengan ayat dan hadis. Kemudian karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, la'alimahul ladina yastambitunahu minhum, orang-orang yang dia ahli dalam istimbat, menggali hukum, maka dia akan tahu mana yang benar dari satu perkara yang kadang masih bias. Wa ma'lumun annal ladina yastambitunahu hum alladina ta'ahhalu lil ijtihadi duna ghairihim.
bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang dia ahli istimbat. Imam Ibnu Katsir ahli tafsir tapi tidak ahli istimbat. Imam Bukhari ahli hadis tapi dia tidak ahli istimbat. Nah, makanya untuk pakar di bidang hal itu dalam fikih maka disebut mujtahid mutlak. Amal mustahidu, adapun seorang mustahid fayahrumu alaihi at-taqlidu fima huwa mustahidun fihi, maka dia tidak diperbolehkan untuk ijtihad. Kalau sesama mustahid itu enggak boleh ijtihad, enggak boleh taklid. Fayahrumu alaihi at-taqlidu, haram bagi dia untuk taklid. Jadi kalau imam yang mustahid, yang dia pakar di bidang hukum, dia itu malah haram baginya untuk taklid. Dia hendaknya menggali hukum sendiri. Ketika dia itu tidak memiliki level atau masuk pada golongan mujtahid mutlak, dia wajib taklid. Tapi kalau dia mujtahid mutlak, maka dia itu diharamkan untuk taklid. Sederhananya begini, Pak. Karena dia itu telah mampu untuk menggali sendiri. Ya, mampu untuk menggali sendiri. Maka dia tidak diperkenankan untuk sebatas mengikuti. Oleh sebab itu seorang mujtahid mutlak secara hukum dia itu memang tidak diperbolehkan mengikuti madhab yang lain. Wajib baginya ijtihad sendiri. Tapi ketika dia dalam hal ini dia bisa menggali hukum sendiri, maka dia itu hendaknya menggali hukum sendiri. Satu contoh, Imam Asy-Syafi'i itu murid Imam Malik, Pak. Ya, murid Imam Malik, murid langsung, murid kesayangan. Tetapi Imam Asy-Syafi'i oleh Imam Malik diperbolehkan menggali hukum sendiri. Udah, kamu menggali hukum sendiri, kamu sekarang membuat madhab. Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Asy-Syafi'i, langsung murid Imam Asy-Syafi'i langsung. Tapi ya diperbolehkan. Kenapa? Karena bagi mereka itu para ahli ijtihad mengetahui, oh menurut dia yang benar begini, menurut saya yang benar begini. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik, meskipun murid dan guru terjadi perbedaan, itu biasa. Kalau menurut Imam Malik, apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah bisa menjadi sebuah dalil. Fi'lu ahlil Madinah, apa yang dilakukan penduduk Madinah itu bisa menjadi dalil. Karena Imam Malik itu seorang tabi'in. Beliau melihat beberapa sahabat, dan di Madinah itu pada masa Imam Malik langsung dididik Rasulullah dulu. Ya, langsung dididik Rasulullah dulu. Kemudian Rasul mendidik para sahabat tinggal di Madinah, kemudian di Madinah itu perilakunya artinya menjadi sebuah dalil. Karena langsung melihat sahabat, langsung melihat Rasulullah. Dalam hal ini contohnya, ketika Imam Malik itu menyatakan kalau sholat Allahu Akbar, tangan diletakkan di bawah ini. Kalau kita begini, ya, kalau kita begini. Kalau Imam Malik begini. Ketika ditanya, loh kenapa kok begini? Ya karena di Madinah seperti itu. Dasarnya apa? Penduduk Madinah. Tadi Imam Syafi'i tidak, enggak bisa seperti itu. Kalau dalam hadis kemudian Imam Syafi'i berdasarkan hadis hendaknya tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Jelas ya? Nah ini ada perbedaan.
Bagaimana kalau dalam madhab Maliki untuk wudhu, madhab Syafi'i karena memahami apa itu ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum, maka hanya sebagian saja. Nah ini terjadi perbedaan. Tetapi karena memang seorang apa itu yang ahli di dalam ijtihad, maka memang seperti itu. Bagi seorang mujtahid haram untuk taklid kepada yang lain. Tapi bagi orang yang dia tidak ahli dalam ijtihad, maka dia wajib taklid. Ini mungkin menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami lanjut daripada jamaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Atau mungkin pembahasan yang lain, ditanyakan masalah di luar tema juga tidak apa-apa. Oh silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh tidur. Maksudnya batalnya atau gimana? Batal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah niat tidur atau ketiduran, hukumnya itu sama. Di dalam fikih masuk kategori zawalul akli. Orang ketika tidur kesadarannya hilang. Standarnya apa? Antara orang yang dia setengah tidur dengan orang tidur itu, ketika dia itu masih bisa mendengar, dia berarti belum masuk kategori yang membatalkan. Umpama dia gini, kelihatannya khusyuk ini, ketiduran, tapi orang itu kadang dengar kan, dia masih dengar. Nah ini berarti belum tidur. Yang batal itu ketika dia udah nggak dengar lagi. Kalau tidur apa itu, kalau masih dengar itu masuk kategori ngantuk, nuasun. Entah dia niat atau tidak, selama dia masih mendengar belum batal. Entah dia niat tidur atau tidak niat tidur, kok sudah nggak dengar lagi meskipun bentar, oh berarti sudah batal. Jelas ya? Seperti itu. Ini menjadi kaidah dalam bab tidur membatalkan wudhu. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi, kami persilahkan. Jadi begini Pak. Dalam hadis itu Nabi menjelaskan, idza ra'aitum raudhatam mir riyadil jannah farta'u biha. Bila kalian melihat salah satu dari taman surga, maka segeralah mendatanginya, mendapatkannya. Yang dimaksud dari taman surga hadis Nabi itu, di dalam kitab-kitab hadis disebutkan majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu taman surga. Maka bawaannya karena sebuah taman surga itu nyaman, Mbak. Orang kalau di surga itu nyaman, Mbak, makanya. Makanya orang kalau dia di majelis ilmu pasti merasa nyaman, ngantuk pasti, Pak. Padahal dia kalau di luar itu enggak ngantuk. Majelis ilmunya kalau ditutup, selesai, ngantuknya hilang.
Ngantuknya hilang, Pak. Kalau dia katakanlah tidak bisa tidur, datang saja di majelis ilmu. Itu pasti nyaman itu. Kenapa? Karena taman surga. Makanya saya senang ada satu majelis kemudian di tengah-tengahnya ada yang ngantuk. Oh, berarti alhamdulillah sudah menjadi taman surga. Yang penting nggak tidur semua. Kalau tidur semua itu neraka bagi saya. Karena kalau di neraka nggak mungkin orang sempat ngantuk, Pak. Ya, nggak mungkin sempat ngantuk. Untuk ngantuk kan dia butuh nyaman, butuh tenang, ya Pak ya. Makanya majelis ilmu itu taman surga. Oleh sebab itu ya harus husnudon. Ketika kita duduk di majelis ilmu, kemudian menurut kita, wah alhamdulillah ini ilmu baru. Tapi di samping kita kok orangnya ngantuk, oh alhamdulillah berarti taman surga ini. Itu menjadi sebuah apa itu kaidah. Idza ra'aitum raudatan min riyadil jannah farta'u biha. Cuma beda sekali kita dengan Nabi, Pak. Kalau Nabi Muhammad itu beliau ketika ke tempat maksiat baru Nabi itu ngantuk. Tapi kalau ke tempat ibadah Nabi tidak ngantuk. Nabi itu beliau maksum. Kalau dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, Nabi mulai kecil ya karena beliau hidup pada masa jahiliyah sebelum menjadi Rasul. Oleh teman-temannya diajak, Pak. Diajak ke tempat-tempat maksiat, ke tempat penyembahan berhala. Nabi itu punya sifat maksum mulai kecil. Maka setiap Nabi berangkat ke tempat itu, semakin dekat tempat itu, maka Nabi akan semakin ngantuk. Semakin dekat semakin ngantuk. Nabi ya pernah menuju ke sana, tapi tidak pernah sampai. Karena Nabi pasti ketiduran di tengah jalan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu beliau kalau ke tempat maksiat semakin dekat semakin ngantuk, semakin dekat semakin ngantuk. Kalau kita beda, saat kita ngantuk diajak ke tempat maksiat, ngantuknya hilang. Makin dekat itu makin semangat, nggak sabar gitu. Kalau kita masih seperti itu, umpamanya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu diajak ke tempat maksiat, kita seneng ini, ngantuknya hilang. Kemudian kita makin dekat, ngantuknya makin hilang, makin semangat, makin semangat. Kalau Nabi beda, Nabi semakin dekat semakin ngantuk, semakin dekat semakin ngantuk, bahkan tidak pernah sampai. Makanya Nabi termaksum, terjaga. Nabi akan tertidur di pinggir jalan. Lalu kalau kita malah sebaliknya, ketika kita di majelis ilmu, wah itu malah menjadi tempat paling nyaman untuk tidur. Tetapi harus husnudon. Kenapa? Karena kalau dalam hadis ketika ada majelis ilmu itu taman surga. Ya bawaannya taman surga biasanya ngantuk. Ya anggap saja itu bagian dari tanda Allah menjadikan majelis kita ini merupakan majelis taman surga. Jelas ya Pak ya? Dan ini kenapa? Agar kita bisa husnudon. Cuma sifat Rasulullah yang luar biasa yang kami baca dalam sejarah-sejarah Nabi itu. Nabi itu kalau ke tempat maksiat beliau malah ngantuk, malah berat. Kalau kita kok malah sebaliknya. Ya semoga kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan tetap mengkaji kitab Irsyadus Syari karya-karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Untuk yang risalah Ta'aqudi Ahdi Limadhabil Arba'ah ini sudah selesai. Nanti kita akan mengganti kitab yang lain tapi tetap dalam apa itu susunan
kitab-kitab karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.